Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali taklim subuh kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian harta mahar yang terjadi antara suami dan istri. Ini termasuk ke dalam bentuk pengaturan harta dalam rumah tangga, tetapi terkait dengan perkawinan, yaitu mahar. Mahar garis miring mas kawin. Ya, mahar atau mas kawin. Mahar ya itu menjadi pembicaraan dalam bab perkawinan. Kalau di Arab, ya, di negeri Arab, untuk sekarang ini secara tradisi Arab, ya, mas kawin itu minimal 50.000 rial, setara dengan 216 juta rupiah. Wajah-wajah kita aja yang seperangkat alat sholat nih. Ya, ya. Kalau di sana 216 juta ya, kalau dirupiahkan dengan kurs 4.200 berapa lah gitu. Nah, sehingga dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 237, mahar ini menjadi pembahasan. Kenapa menjadi pembahasan? Karena dia menyangkut terkait dengan bentuk-bentuk distribusi harta dalam rumah tangga. Sedikit pengantar, mas kawin atau mahar itu tidak masuk dalam rukun nikah. Tidak. Jadi mahar atau mas kawin tidak masuk dalam rukun nikah. Rukun itu, apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang kalau tidak ada dia tidak sah. Contohnya apa? Yang jadi rukun dalam akad nikah itu, pertama calon mempelai laki-laki. Kalau calon mempelai laki-laki tidak ada, tentu tidak terjadi pernikahan. Siapa yang akan ijab qabul? Kedua, calon mempelai perempuan. Tidak ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan. Yang ketiga itu ada wali. Wali itu yang akan menikahkan calon mempelai perempuan. Nah, ini kalau tidak ada wali tidak mungkin. Siapa yang akan menikahkan? Yang ketiga ada 2 orang saksi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali dan 2 orang saksi. Yang kelima itu ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ya. Mahar garis miring mas kawin kita sebut, yaitu tidak termasuk dalam rukun nikah. Artinya kalau tidak disebut mahar atau mas kawin, nikah tetap sah.
Cuman pemberian mas kawin dari seorang suami kepada istri itu hukumnya wajib. Kapan ia serahkan? Nah, boleh kapan saja, tapi hukumnya itu wajib. Tidak dapat tidak, ia mesti menyediakan mas kawin, jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, sedikit ya, ini kan ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan. Terbaru, terupdate, dan ini juga mesti menjadi kepedulian bagi kami orang-orang yang kajian hukum keluarga Islam. Di Jepang orang sudah bisa membuat perempuan dari robot, dia persis seperti istri. Dia pandai masak, dia bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol. Saya menengok di tayangan TV itu, pertanyaan-pertanyaan itu oleh suami tak perlu diatur, dia bisa jawab. Dan dia cantik. Bapak tak perlu beli make up, kasih nafkah minggu ke minggu. ATM bapak tak perlu dikasih. Dia hanya butuh charger saja. Ini serius nih Pak. Hanya butuh charger. Kalau istri kita tua apa tidak? Ini sejak dibeli, tidak tua-tua dia. Awet. Rambutnya tidak pernah putih. Dan maaf, bapak bisa melakukan hubungan badan dengan dia seperti yang suka, seperti apa. Nah, tentu nanti akan ada pertanyaan, bolehkah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan tiruan ini? Dengan robot tadi. Maka nanti rukun nikah membatasi. Apa syarat? Apa rukun nikah itu? Pertama ada calon mempelai laki-laki. Kedua ada calon mempelai perempuan. Apa syarat calon mempelai perempuan ini? Pertama berakal. Ini ada akalnya apa tidak? Nah, berakal, balik, Islam. Nah, ini tidak. Jadi nanti itu apapun terjadi perkembangan teknologi, maka Islam itu sebenarnya sudah bisa membatasi. Tapi itu kan di sana ya, di sana. Nah, sehebat-hebat apapun orang mencipta, tentu dia tidak akan mampu menyaingi ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala. Seperti perasaan, rasa peduli, rasa mengerti, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian yang kami muliakan, kembali kita ke mahar. Kita akan bahas surah Al-Baqarah ayat 237. Tentang apa tuh Ustadz? Al-Baqarah 237 berbicara tentang bagaimana seorang suami dan seorang istri memposisikan harta mas kawin di mana mereka itu bercerai sebelum sebelum melakukan hubungan badan. Jadi umpamanya seorang suami sudah menyatakan bahwa mas kawinnya itu kalau kita standarnya tidak sampai 200 lah ya. Umpamanya 50 juta rupiah. Ada nak Pak orang mas kawinnya 50 juta? Ada nak? Ada. Atau seukuran benda 50 juta. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu menceraikan hunna itu istri-istrimu, in itu dipakai oleh Allah di awal sebelum fi'il madi itu untuk menentukan bahwa perkara ini dibenci sebenarnya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kalau kamu wahai suami ingin menceraikan
istrimu sebelum kamu gauli mereka. Al-Quran menyebut kalimat min qabli antamassu. Antamassu itu menyentuh. Al-Quran sangat mengakui adanya hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rumah tangga. Tapi Al-Quran menghaluskan bahasanya dengan menyentuh. Min qabli antamassu. Sebelum kamu menyentuh mereka. Artinya sudah terjadi akad nikah, sudah ditetapkan mas kawinnya. Katakanlah kita ambil angka 50 juta rupiah. Tetapi sebelum digauli, belum terjadi hubungan badan, terus terjadi perceraian. Atau salah satu pihak meninggal dunia. Jadi akad nikahnya itu boleh jadi hari Jumat akad nikah, Sabtu beroleh tempat laki-laki, Ahad beroleh tempat perempuan, Ahad malam tiba-tiba yang laki-lakinya sakit, meninggal dunia. Boleh jadi entah jatuh, entah jantungan atau seterusnya, Allahu a'lam bishawab. Atau boleh jadi ketika zaman corona kemarin salah satunya itu kemudian demam, panas tinggi. Begitu dibawa ke dokter, kita ceklah dulu. Cek COVID, ternyata positif COVID. Kalau dia COVID otomatis dipisahkan. Maka dia dilakukan masuk rumah sakit untuk dilakukan isolasi. Dalam isolasi itu ternyata drop. Kemudian meninggal dunia. Itu kan terjadi perpisahan sebelum melakukan hubungan badan. Seperti apa cara menyelesaikannya? Apakah mahar yang 50 juta tadi untuk istri saja? Atau untuk suami saja? Atau seperti apa? Nah, Al-Quran sampai Bapak Ibu menyelesaikan perkara-perkara seperti ini. Nah, sampai menyelesaikannya. Apa kata Al-Quranul Karim Bapak Ibu sekalian? Min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Tetapi kamu sudah tetapkan bahwa waktu akad nikah itu sudah ada ketetapan berapa jumlah mas kawinnya. Nanti dalam Al-Quran, karena ini terkait dengan harta, ada beberapa ayat yang bicara tentang mahar. Di antaranya nanti surah An-Nisa ayat 4. Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Wahai wali, kamu serahkanlah kepada perempuan itu mas kawinnya. Kenapa kepada wali? Nah, Bapak Ibu, cara untuk menentukan seperti apa karakter tradisi orang Arab pada zamannya, kita bisa tengok dari teks ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada ayat Al-Quran mengatakan, hai wali, serahkan kepada perempuan itu maharnya. Berarti apa maknanya? Ada praktek pada zaman itu, ini seorang ayah, seorang wali, atau kakak kandung, saudara kandung, ya. Yang akad nikah itu kan antara calon mempelai laki-laki dengan wali. Betul apa tidak? Betul kan? Sang perempuannya ada di mana, Pak? Mungkin ada di kamar. Atau mungkin tidak di tempat. Nah, begitu seorang wali, katakanlah kakak kandung atau ayah kandung ini melakukan akad nikah dengan seorang calon mempelai laki-laki, terus ia menyerahkan mas kawin Arab ini. Kita katakan tadi berapa? 216 juta. Arab ya, atau 50 juta. Nah, ternyata mas kawin itu diserahkan kepada wali tadi. Kalau dalam tradisi kita kan yang calon mempelai laki-laki menyerahkan ke perempuan. Iya apa enggak? Nah, kan kita kan seperti itu. Kalau dalam prakteknya itu boleh jadi yang menerima mahar itu wali.
kakak kandung. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Oleh wali tadi mahar itu dipegang, tidak dikasih ke perempuan tadi. Ke calon mempelai perempuan, dipegangnya saja. Kenapa? Karena mereka berpendapat perempuan tadi tidak memiliki hak untuk memegang harta. Jadi pada zaman itu kedudukan perempuan itu memang pada posisi tertindas, subordinasi dari laki-laki. Maka turun ayat. Karena prakteknya sering seorang wali tidak menyerahkan mas kawinnya kepada calon mempelai perempuan, turun ayat wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Nah, dalam ayat Al-Baqarah 237 yang sedang kita bahas, bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan badan. Maka Al-Quran mengatakan fanisfu ma faradtum, maka jalan keluarnya adalah nisfu, separuh. Apa mana separuh? Kalau tadi duitnya 50 juta Bapak Ibu sekalian, maka dibagi 25 juta untuk calon mempelai laki-laki, 25 juta untuk calon mempelai perempuan. Bukan calon mempelai lagi ya, istri lagi. Dengan syarat belum pernah melakukan hubungan badan. Tapi kalau sudah pernah melakukan hubungan badan, maka kesemua mahar tadi milik istri. Nah, kuncinya belum melakukan hubungan badan, ya. Dan boleh jadi mahar itu dikasihkan oleh pihak laki-laki beransur, Pak. Jadi boleh jadi ia mengatakan mas kawinnya 50 juta, tapi mas kawin itu dikasihnya dulu 20, besok 10. Boleh enggak seperti itu? Jawabannya boleh. Tapi kan hal-hal seperti ini di kita tidak biasa. Nah, Bapak sekalian, illa ayyafuna au ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikah. Ini yang menarik. Ini ada akhlak, ada budi pekerti antara suami dan istri. Au ya'funa, atau boleh jadi sang istri itu ya'funa, membebaskan. Ya'fu itu maknanya memaafkan, menghapus. Jadi ya'fu itu asal katanya afa. Sudah jadi bahasa Indonesia ya, afa itu maaf. Jadi maaf itu terambil kata af, maksudnya afa. Jadi kata-kata maaf itu dari bahasa Arab. Dan banyak kata-kata kita ini sudah dari bahasa Arab. Seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR, Dewan itu bahasa Arab. Perwakilan, wakil itu bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis itu bahasa Arab. Permusyawaratan Syura bahasa Arab. Jadi rata-rata kita ini tidak bisa menghindari bahwa banyak kalimat-kalimat ini dari bahasa Arab. Nah, au ya'funa, kecuali istri memaafkan. Artinya apa? Kata istri, bang, kalaupun kita tidak bisa menjadi suami istri dan abang sudah menetapkan mahar 50 juta dan seharusnya menurut ketentuan 25 juta untuk saya, tapi bang, saya melepaskan, saya memaafkan. Tak usahlah abang kasih 25 juta itu, untuk abang sajalah. Au ya'funa billazi uqdatun nikah, atau orang yang di tangannya ada akad nikah. Maksudnya itu suami. Suami tadi juga berkata seperti itu, juga memaafkan. Karena 50 juta itu sudah diserahkan kepada istri semuanya,
kemudian dia mesti menarik lagi 25 jutanya, kata sang suami, wahai Adinda, walaupun kita tidak berlanjut sebagai suami istri, biarlah yang 25 juta bagian abang untuk engkau saja. Kata sang istri, tidak bang, yang 25 juta bagian saya serahkan ke abang. Tak usah babang kasih mahar lagi. Kata sang suami, enggak, ini untuk engkau saja. Al-Quran memberikan motivasi saling tolak menolak. Ada anak orang seperti itu, Pak? Ini mantap nih. Hebat ya, kalau gini hebat. Jadi saling, itu makna ya'funa. Ya'funa itu dia memaafkan. Bapak Ibu, saya ingin jelaskan makna afa. Apa makna maaf dalam Islam? Maaf itu maknanya menghapus, merelakan. Umpamanya pengurus masjid meletakkan jam dinding di sudut situ. Wah, jam dinding dipaku. Letakkan jam. Besoknya Pak pengurus, ya Pak Haji, tidak cocok jam situ. Ngapa gitu? Nak nampak deh Ustadz, panjang Ustadz ceramah supaya pas letakkan di situ. Makanya jelas selesainya. Jam 6:05 selesai ya Pak. Diambillah jam tadi oleh pengurus, dicabut pakunya. Begitu paku tercabut, babekaslah tembok tadi. Ya Pak enggak? Terkelupaslah plasternya tadi, plasteran semen. Macam mana nih? Maka nampak betul mengganggu pandangan. Dipanggillah tukang yang biasa jadi jemaah. Bang, tolong bang, itu mengganggu. Oleh tukang, ya Pak beres, nanti sore dikerjakan. Pergilah apa tadi, karena memang dia yang ngerjakan sebelumnya, pergi ke gudang. Cat potong ada oleh Pak, diambil didompol sedikit, diambil cat warna sama, merek sama, nomor sama, dicat balik. Kira-kira ada bekas apa tidak? Ada bekasnya apa tidak? Jawabannya tidak berbekas lagi. Nggak nampak lagi. Nggak nampak pakunya. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Maaf seperti itu Bapak Ibu. Maaf itu adalah menghapus kesalahan orang di hati kita menjadi bersih dan tidak ada berbekas sedikit pun. Itu namanya memaafkan orang. Itu namanya memaafkan. Berbekas. Dia bersih. Tidak ada lagi berbekas. Seperti tembok yang bersih tadi. Kira-kira ada nak kita memaafkan orang seperti itu? Ada apa tidak? Ada apa enggak nih? Masya Allah, hebat. Jadi pas lebaran, maaf-bermaafan, saling menghapus kesat-kesat yang ada di hati, sudah merelakan. Tetapi pas sholat zuhur, kita kan maaf-bermaafan kan jam-jam 8 pagi nih, selesai Idul Fitri. Pas sholat zuhur, nampak kawan di depan balik. Ini memang parah orang ini. Padahal tadi itu Pak ya, memaafkan itu satu, menghapus kesalahan orang tadi di kita, dan tidak menyebut-nyebut dengan orang kalau dia sudah minta maaf. Kita kan, kehebatan kita kan kalau ada orang bersalah minta maaf ke kita, terus udah kita maafkan, nggak afdol rasanya kalau kita tak bercerita dengan orang kalau Syanu sudah minta maaf. Nah, itu dia. Suami istri harus seperti itu. Memaafkan pasangan, bahkan merelakan bahagian yang ada pada dirinya untuk tidak ia terima padahal haknya untuk diserahkan kepada pasangannya. Seperti kasus mahar tadi. Tidak diserahkan sama sekali. Suami juga seperti itu. Biarlah Adinda yang 50 juta itu ada bagian abang 25 juta. Ikhlas abang. Kata istrinya, tidak bang, kita tidak jadi menikah. Kita menikah tapi tak sambung istri. Saling tolak menolak.
Itu namanya mengikhlaskan. Maka sebagai suami istri, hal yang penting adalah mengikhlaskan kesalahan pasangan untuk tidak diingat-ingat lagi. Nah, kita ini kan parahnya kan mau ulang-ulang. Lah selesai perkara tuh, besok lah setahun, ya situ dulu mengizinkan. Alah, ulang pula balik. Tak usah ulang-ulang juga lagi, itu kayak itu kayak itu. Itu namanya mengikhlaskan. Bapak sekalian, itu namanya afa, memaafkan. Bapak Ibu, apa bentuk praktek kita memaafkan pasangan dalam hari-hari sekarang? Di antaranya adalah kalau ada WA dari pasangan yang tidak enak, yang tidak mengenakkan hati, maka apa bentuk kita memaafkannya? Yaitu menghapus WA-nya ketika itu juga. Jadi umpamanya abang kau tadi jam 10 belum pulang. Jam 11 belum juga pulang. Di WA oleh istrinya, bang belum juga pulang lagi. Belum sedikit lagi rapat belum selesai. Jam 12 datang juga WA. Bang belum pulang lagi, belum. Datang WA. Bang, saya antar selimut abang ke situ ya, tidur situ aja lah. Kata sang suami, emak gawat nih. Bapak kalau ingin memaafkan istri yang seperti itu, cukup hapus saja WA-nya. Saya tanya sama bapak simpan atau bapak hapus? Diceramahi dulu. Saya pernah datang ke Majelis Ulama Indonesia di Jalan Sudirman di Ar-Rahman. Seorang istri yang mengadukan. Jadi dia sudah hampir 6 bulan berpisah dengan suami. Dia kerja di Pekanbaru, suami di satu tempat. Nah, dia punya chatting dengan suami dalam bentuk WA yang sudah saling hina-menghina. Sudah saling ucapan-ucapan yang tidak patut lah. Saling jawab-berjawab. Terus begitu datang, ibu mau apa sebenarnya sekarang? Ibu mau bercerai? Nggak Ustadz, saya mengadukan suami saya. Iya, ibu mengadukan suami ibu ke saya. Sekarang ibu mau apa? Mau kami Majelis Ulama membaikkan hubungan ibu dengan suami? Ya Ustadz, kalau bisa ingatkan suami saya dipanggil dan kami bisa lagi berbaikan. Ibu kira-kira mau nak menerima suami apa adanya, memaafkan suami? Mau Ustadz? Mau. Nah, kalau ibu mau memaafkan suami, pertama konsep kita adalah pandang positif dulu ke suami. Yang negatifnya dibuang dulu. Caranya seperti apa Ustadz? Ibu hapus semua WA suami yang buruk-buruk tadi. Delete semuanya. Atau clear chat. Nolkan handphone itu dulu. Sang ibu tidak mau. Kenapa ibu tak mau menghapus? Iko bukti kau Ustaz. Kalau sesama suami istri saling membuktikan kesalahan, selamanya tidak akan ketemu musyawarah dan perbaikan. Saya tanya, ibu kata saya tidak ada masalah suami istri itu murni suami yang salah 100%. Ibu yang betul 100%. Tidak ada. Pasti ibu juga punya kesalahan. Sedikit atau banyak. Ya Ustadz, tapi kan suami yang bagus Ustadz. Kalau ibu tidak mau hapus, itu pintu ibu silakan keluar. Berarti bukan musyawarah di sini tempatnya. Berarti bukan bisa musyawarah. Tempatnya bukan di sini lagi. Ibu silakan ke pengadilan. Karena konsepnya kalau kita ingin mengajak orang untuk berbaikan, itu mesti prinsip pertama menolkan akal untuk menengok pasangan. Saya jawab, ibu jangan ibu suruh kami menjadikan kami untuk memarahi suami ibu. Jadi kan mengadu ke MUI, ceritakan keburukan suami, kalau bisa suami itu dipanggil dan dimarahi, dinasihati. Enak betul ibu ini kata saya. Berangkat dari ibu dulu.
Jadi Pak RT, Pak Ngurus hati-hati nih. Jangan ada warga datang ke kita RT untuk tujuannya apa? Untuk memarahi pasangannya. Enak betul dia menyuruh kita. Maka orang yang datang itu di-clearkan dulu. Ibu memaafkan apa tidak? Itu kunci. Kalau tidak bisa disatukan. Dan saya sebut, kalau ibu ingin mengganti suami ibu, kalau ibu bercerai, ibu ganti suami yang sekarang. Kata ibu jelek, perangainya buruk segala macam. Nanti ibu bercerai dengan suami, cari suami baru, apakah ada jaminan kalau ibu dapat suami baru lebih baik daripada suami sekarang? Jangan-jangan tambah parah. Jadi Pak, apapun keadaan istri kita sekarang, itulah yang terbaik. Kalau Bapak ganti nanti, apakah Bapak lebih baik dari yang sekarang? Nah, tambah parah nanti. Nah, kita lanjut. Wala tansaul fadla bainakum. Ini hebat lagi nih Pak, masya Allah. Wala tansaul fadla bainakum. Kita ulangi sebentar. Tadi disebut oleh Allah, illa ayyafuna aw ya'ful ladzi biyadi uqdatun nikah. Kecuali kalau sang istri memaafkan, dia tidak ambil bagian dia, atau suami memaafkan, suami tidak ambil bagiannya. Kata Allah, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan siapa yang mampu dan siapa yang tidak mengambil bagiannya, memaafkan, kemudian menyerahkan ke pasangannya, itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kata suami, wahai Adinda, ini tak jadi abang ambil. Biarlah yang bagian abang 25 juta untuk engkau saja. Kata sang istri, tidak bang. Ini biar untuk abang, saya tidak perlu ambil. Kita kan tidak jadi suami istri. Bukan untuk engkau saja. Tidak bang, untuk abang saja. Siapa yang bisa merelakan bagiannya untuk pasangan, itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita adik-beradik, ada satu warisan yang diberikan oleh ayahnya kepada keluarga, kemudian keluarga tadi saling tolak ansur dia. Ini untuk adik ajalah, kata si adik, nah ini untuk abang lah, kepada abang kandungnya. Nah, untuk kalian aja lah, biar abang rasa cukup lah apa yang ada di abang sekarang. Siapa yang bisa mengikhlaskan bagiannya untuk orang lain, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid saja Bapak Ibu sekalian. Ibu ke pasar. Ibu ke pasar, belanja di pasar. Sama nenek-nenek, kan kalau ada nenek-nenek yang datang biasa dari Bangkinang, dari Danau, atau dari Sungai Pagar, kan membawa dagangan sayur apa segala macam. Terus ibu belanja jumlahnya 17.000. 17.000. Ibu kasih duit 20.000. Kata ibu, tak usah lagi nek dikembalikan. Nenek tuh ngasih ibu 15.000. Nggak usah nak, nih 15.000 aja lah. Tapi belanja 17.000, nek, nggak, 15.000 aja lah, nggak apa-apa. Ibu bersikeras, nggak nek, kok 20.000, untuk nenek aja lah. Nenek tadi mengembalikan 5.000, supaya belanja 17.000. Paham Pak ya? Kata ibu, nggak nek, kok 20.000 tak usah balik kan lah. Kata sang nenek, nggak, kok 5.000 untuk awak tuh balik, 15.000 aja lah. Kata ibu tadi, enggak nek, 20.000 untuk nenek aja lah, tak usah balik kan. Siapa yang bisa mengikhlaskan, ternyata ibu yang mampu mendesak nenek ini untuk menerima duit 20.000 tanpa kembalian, yang 3.000 lagi berarti, karena belanja 17.000. Atau nenek tuh yang berhasil menyerahkan duit ke ibu 5.000, berarti diskon 2.000. Siapa yang bisa kemudian terakhir tidak mengambil kembalian, itulah yang bertakwa kepada Allah. Ada enggak ibu-ibu belanja seperti itu?
Ada apa tidak? Mantap ibu-ibu. Ini memang keadaan hitungannya pedih Ustaz, pedih hitungannya sekarang. Iya, enggak ada tulak-tulak. Nah, batunggulah duit nenek tuh, tunggu nak, duit 3.000 enggak ada doh. Payah ini baru pagi kok. Tukarkanlah nenek tuh pula menukarkan. Payah enggak ada yang bisa menjago gali ambo. Dia ambo tunggu sebentar nek, nenek tukarkan. Yang 3.000 enggak akan hilang. Nah, demikian juga dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga bapak-bapak sekalian. Kita kan semuanya di sini sudah berkeluarga. Dalam rumah tangga itu ada ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Saling memberikan keutamaan. Jadi contohnya kita kan tren nih di Pekanbaru ini karena kota jasa, rata-rata suami istrinya bekerja. Jadi suami bekerja, istri bekerja. Suami kerja di perusahaan, istri kerja di PNS. Nah, biasalah. Pagi-pagi jam 6.30 masukkan anak ke mobil, mana yang SD masukkan ke SD, yang TK dibawa ke TK titipan, suami pergi kantor, istri pergi kantor. Sore nanti sama-sama pulang. Nah, begitu pulang sore, ternyata sambal sudah dibeli, ikan sambal sudah dibeli pulang karena tidak masak. Tapi sampai di rumah ternyata magicom kosong. Magicom kosong, belum dicokkan. Kata sang istri, "Bang, abang mandilah biar saya masak nasi ini supaya bisa kita makan. Sambil kita mandi nanti apa semacam beres nasi masak." Kata suami, "Enggak, abang aja yang masak. Bereskanlah anak-anak nih." Kata istri, "Saya aja yang masak, Bang." Biar abang lah yang masak. Saya aja lah, Bang. Siapa yang akhirnya masak nasi tadi, dialah yang bertakwa kepada Allah. Atau ada anak umur 3 tahun sudah pandai jalan, tiba-tiba di keramik pipis. Pipis, Pak. Pipis di lantai. Ini kalau melangkah aja, dia langkah telentang anak nih. Karena keramiknya licin. Berlari-larilah suami membereskan anak. Istri berlari-lari juga menyelesaikan anak. Berebutlah suami istri ini ingin menyelesaikan anak. Nih ganti baju, ngepel segala macam. Istri, "Saya aja lah, Bang." Tuh saya sibuk-sibuk abang. Kata suami, "Saya aja lah, abang aja lah." Berebut mereka menyelesaikan anak. Siapa yang menyelesaikan anak, dia yang bertakwa kepada Allah. Ada anak kita seperti itu? Dapat tidak? Ada lah Ustaz. Kalau awak kini enggak nampak anak pipis, apa kata suami? Nampak anak pipis telantang, anak bekok. Kata istri, "Kan anak abang jodoh," katanya. Al-Quran mengatakan, wa anta'fu aqrabu litaqwa. Siapa yang bisa memberikan pasangannya kebaikan, dialah yang bertakwa pada Allah. Jadi pulang dari sini berebut-rebutlah melakukan kebaikan dalam rumah tangga. Ya. Nah, pokoknya terserah Bapak Ibu, pokoknya saya sampaikan ya. Lanjut lagi. Waktu kita masih ada. Wala tansaul fadla bainakum. Dan janganlah kalian melupakan al-fadlah. Al-fadlah itu apa? Kebaikan pasangan. Jadi awak gopak ndak boleh melupakan kebaikan pasangan. Lah dibuat dek suaminya rumah, lah membelikan mobil, lah sekitar 20 tahun berumah tangga. Ada nanti 1 bulan ndak cukup belanja. Kata sang istri, ndak beres abang kau bang. Padahal sudah 20 tahun. Sang suami istri sudah 4 orang anaknya. Sejak melahirkan, hamil, menyusui sudah begitu kuat. Tiba-tiba ada suatu peristiwa,
langsung melupakan kebaikan istri. Tidak boleh. Wala tansawul fadla bainakum. Tidak boleh di antara kalian melupakan kebaikan. Maka kalau mata ini sudah negatif, yang ditengok di orang itu negatif aja dengan melupakan kebaikan. Betul apa tidak? Itu bahaya. Maka sebenarnya mesti objektif. Jadi rata-rata orang yang terjadi perceraian di pengadilan itu mereka hanya memandang buruknya saja. Padahal kalau hati kita ini sedang lapang, maka sesungguhnya kebaikan istri itu jauh lebih banyak. Ada orang lebih setia dengan kawannya daripada dengan istrinya. Padahal kebaikan yang diberikan oleh istri jauh lebih banyak dari kebaikan yang diberikan oleh kawannya. Kawannya ini baru mentraktir sekali. Menelepon bini. Kena marah bininya. Demi dengan kawan. Padahal istrinya mengasihnya makan sudah 20 tahun masak. Itu tidak fair namanya. Jadi wala tansal fadla bainakum. Ustadz dengan istri pernah bertengkar. Ustadz pernah lah. Kita ini kan manusia biasa. Tapi bertengkar itu tidak berlarut-larut. Hati kita ini kan berubah-ubah. Bertengkar yang dimaksud adalah berselisih paham. Ada sesuatu yang beda berpendapat. Tapi itu bisa diselesaikan. Boleh enggak seseorang itu marah? Kita ini boleh marah. Kalau enggak, sakit jantung kita. Yang tidak boleh itu marah-marah. Itu enggak boleh tuh marah-marah, Pak. Marah-marah ini kan enggak jelas. Kalau marah ya silakan, tapi tidak boleh marah-marah. Wala tansul fadla bainakum. Jadi satu hari ada sahabat Nabi yang sering kena marah-marah oleh istrinya. Nah, ini bapak-bapak yang sering kena marah oleh istri, ini jalan keluarnya nih. Nah, coba angkat tangan, Pak. Nggak usah lagi rahasia. Kena marah, istrinya nih ngomel-ngomel segala macam. Nah, supaya tenang pikirannya, pergilah ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengadulah. Ya Umar, istri saya begini. Belum lagi sahabat ini mengadu ke Umar, datang ke rumah Umar bin Khattab. Ternyata pada saat yang sama istri Umar nih sedang marah-marah juga ke Umar. Umar tidak jawab. Wahai ya Sayyidina Umar, engkau orang yang tegas, kami kenal engkau orang itu keras. Kenapa dengan istrimu? Kata Umar, keadaan istri saya sekarang ini belum seberapa bila dibandingkan bagaimana ia sakitnya melahirkan dan membesarkan anak-anakku. Masya Allah. Hebat, Pak. Hebat. Maka dengan istri itu bapak jangan berhitung-hitung. Bu, cepat betul ianya. Ada nak suami berhitung dengan istri? Ikut melampiaskan sakit hati, nampak bahagia. Ada orang tuh dalam sekarang, coba tunjuk. Nah, jadi ada suami ini Pak, dengan orang curah. Dengan orang serba apa? Tapi kalau dengan istri berhitung. Tunggulah dulu. Anda usah lagi kita rubah temanya. Nah, kita lanjut. Nah, ya kita lanjut lagi. Nah. Bapak sekalian, innallaha bima ta'maluna basir. Dikunci oleh jadi akhlak-akhlak dalam rumah tangga tadi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana akhlak seorang suami dalam rumah tangga, bagaimana akhlak istri dalam rumah tangga. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir,
apapun yang kalian lakukan dalam rumah tangga itu Allah sebenarnya lihat. Maka dalam hadis-hadis Nabi, tidaklah menjadi orang besar seorang muslim kecuali ia memuliakan istrinya. Maka seorang istri yang baik adalah istri yang memotivasi suaminya untuk taat kepada Allah. Maka dalam satu hadis ada Sauban. Sauban itu mendengar Rasulullah, Sauban itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apa harta dunia yang paling baik?" Harta dunia yang paling baik itu apa? Emaskah, perakkah, asetkah, kebunkah? Kata Rasul tidak. Fadluhu, keutamaan harta dunia itu adalah lisanun zakirun, lisan yang pandai berzikir kepada Allah. Yang kedua, qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun, pasangan hidup yang bisa memotivasi pasangannya untuk beriman pada Allah. Itulah harta dunia yang sesungguhnya. Jadi istri yang menjaga suami, suami yang menjaga istri untuk tetap iman kepada Allah. Istri dijaganya suaminya, ketaatannya, perilakunya, akhlaknya untuk tetap dalam agama Allah. Contoh, "Bang," kata istri, "kalau tak salah di kantor abang nih kabit ya?" "Yo." "Tak salah bang, tetangga tuh kabit juga bang, sama-sama kabit. Jadi abang kabit di kantor, tetangga tuh kabit di kantor. Tapi bang saya tengok, tetangga tuh kabit, tapi tidak bisa merehab rumah bang. Itu aja rumah. Abang kok bisa merehab rumah?" Padahal saya tahu abang tidak punya penghasilan lain. "Bang, tetangga awak kabit, tidak bisa tukar mobil. Abang kok bisa tukar mobil sama-sama kabit?" Ada enggak istri bertanya seperti itu? Itu harta dunia tuh. Itu yang harta dunia. Harta dunia tuh bukan rumah dan mobil tadi, tapi istri tadi yang harta dunia. Itu mantap. Yang ada tuh terbalik. "Bang, tetangga kabit, abang kabit, tetangga kabit bisa rehab rumah, abang kabit kok enggak bisa rehab rumah? Abang kok kabit bodoh kok bang." Ada. Selesai perkara ini kan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jadi istri yang memotivasi pasangannya untuk taat kepada Allah. Kembali kita ke pangkal kaji, Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata Al-Quran, Islam sampai pada tingkat menyelesaikan perkara tentang mahar saja diselesaikan. Karena ini harta Pak. Kalau tidak diatur nanti akan menimbulkan perselisihan. "Ustadz, bagaimana kalau pasangannya wafat?" Maka 50% dari mahar tadi itu diserahkan kepada ahli waris. Karena itu istri tadi umpamanya punya ayah kandung atau saudara kandung, maka harta tadi akan berpindah ke saudara kandungnya. Itu urutannya seperti harta biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Untuk kali ini apakah ada pertanyaan? Saya berharap tidak ada yang bertanya. Supaya langsung cukup Ustadz. Saya pikir ada ya, ini Pak, silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus tadi pada saat mas kawin itu berstatus mengambang karena si suami sudah menyerahkan sebagian kepada istri. Istri menolak, akhirnya suami juga menolak. Padahal si suami sudah ikhlas, ambillah untuk adik 25 juta, tapi si istri tetap menolak. Nah, dalam status harta mengambang, artinya masing-masing tidak mau menerima. Apakah dalam hal ini pihak ketiga boleh masuk? Kalau enggak mau kalian duitnya sini sama saya nanya. Pihak ketiga masuk karena wali yang barangkali masih pada saat selesai nikah belum
ataupun harta mahar itu dipegang oleh wali. Nah, mungkin ketika itu wali masuk untuk menyelesaikan status harta yang masih dimakai. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Ya. Terima kasih Bapak-bapak. Apa yang kita sebut tadi itu adalah kedua pasangan yang berhati bersih. Kalau di kasus yang kita sebut itu tidak jadi masalah. Jadi yang suami tidak menerima dengan ikhlasnya, bukan tidak menerima merajuk ya. Beda dengan gaya orang awak, ambillah sadonya. Nah itu bahasanya tuh. Itu ini menyerahkan dengan ikhlas. Tentu pada titiknya akan ada upaya solusi. Kalau memang tidak menerima, boleh jadi nanti salah satu pihak akhirnya menerima kan. Karena pihak sana berkeras juga ingin menyerahkan, tentu ia akan ambil. Atau pihak sini berkeras, tentu akan ambil. Atau kalau dua-duanya tidak mau mengambil, tentu jalan keluarnya adalah diinfakkan, disedekahkan, itu teknis. Kalau dalam tingkat ini Pak, ini tidak masuk dalam sesuatu yang bermasalah. Yang bermasalah itu yang sikap kedua. Istri bersikeras tidak mengembalikan, suami bersikeras ingin mengambil. Kan itu biasanya kan yang nomor dua yang banyak kan. Nomor satu ini kan hati-hati malaikat ini. Hati malaikat nih, yang nomor satu yang kita jelaskan oleh ayat ini kan sikap-sikap malaikat yang melepaskan hak. Yang banyak terjadi itu kan, kenapa Al-Quran bicara seperti itu Pak? Yang paling bertakwa adalah yang mengikhlaskan. Berarti rata-rata manusia itu sebaliknya. Kan itu ruh motivasi ayat itu begitu Pak. Berarti begitu terjadi perceraian, mereka tidak jadi akad nikah, belum bergaul, Pak, rata-rata secara umum kalau suami istri bercerai, saling mengungkit kesalahan apa tidak? Iya apa tidak? Saling membaca-baca harta apa tidak? Saling membaca-baca jasa apa tidak? Itu kan Al-Quran motivasinya sebaliknya. Melupakan melupakan keburukan, membaca kebaikan. Kalau ada hak itu jangankan mengambil hak pasangannya, yang bagian hak dia diserahkan ke pasangannya. Itu nilai-nilai yang ingin dimunculkan oleh ayat. Jadi harta itu tak mungkin mengambang. Ada dua kemungkinan, pada dasarnya nanti karena pihak sebelah berkeras mengasih, diambil, atau mungkin diinfakkan atau disedekahkan. Nah wali jangan mengambil kesempatan pula di situ. Karena kalian tak mau nih, pusing ayah dari kemarin, sini ayah untuk ayah aja lah. Yang kedua, ada dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu, ingat, at-tolaku marrotani, tolak itu 2 kali. Allah tidak sebut 3, karena kalau sudah 3 tidak bisa rujuk. Fa imsaku bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Kalau kalian sudah menjatuhkan cerai atau tolak, kalau ingin rujuk, rujuklah dengan cara ma'ruf. Kalau kalian ingin ceraikan istri kalian, ceraikan dengan ihsan. Ketika merujuk pakai kata-kata ma'ruf, ketika menceraikan pakai kata-kata ihsan. Apa maknanya? Maknanya adalah kalaupun ihsan itu jauh lebih tinggi dari ma'ruf. Jadi kalau ada seorang suami ingin menceraikan istri, ceraikan dengan ihsan. Dengan akhlakul karimah. Kalau ada hak-haknya serahkan. Kalau ada bagiannya serahkan. Kalau bapak ingin harta lebih, serahkan. Ternyata istri dapatnya di Jogja. Takut jatuh dia di pesawat, belikan tiket pesawat, antarkan ke Jogja. Sampai di Jogja karena taksi itu sekarang agak lebih parah, masukkan dia ke taksi. Rupanya ke rumah orang tuanya pakai ojek, bantu dia naik ojek. Rupanya ke rumah orang tuanya tuh naik mendaki bukit pula lagi sejam. Angkat barang-barangnya langsung serahkan ke orang tuanya. Ada enggak orang bercerai seperti itu? Tapi Al-Quran itu ihsan Pak. Itu tandanya kalau Al-Quran memotivasi orang menceraikan istri dengan ihsan, berarti rata-rata orang bercerai sebaliknya. Nah, itu kan motivasi seperti itu kan.
Pokok begitulah bercerai itu buru aja sodol. Nah, lah macam perang Iran aja lah. Kalau bapak ingin menceraikan istri, rumah ini seharusnya bagian bapak ada. Tapi biarlah ini untuk kamu sajalah. Supaya kamu tak susah nanti buat rumah baru. Ini abang kasih modal 100 juta. Jadi kalau kamu bercerai dengan abang, kamu tidak susah kehidupan kamu. Ada orang bercerai seperti itu? Masya Allah. Maka Pak, motivasi Al-Quran tentang kebaikan berarti rata-rata manusia punya sifat sebaliknya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.